Hai semua, gue ada cerita nih. Jadi karena corona, kelas semua diadakan secara online atau disebut daring, termasuk sekolah gue. Jadi sebelumnya izinkan gue memperkenalkan diri. Nama gue Caca. Gue kelas 2 SMA. Dikit lagi lulus, 1 tahun lagi. Waktu itu gue belajar daring 16 murid sama satu guru, jadi ada 17 orang. Dan kita pakai aplikasi yang namanya Discord. Karena kebetulan guru gue waktu itu juga gamer. Jadi kayak dia bilang sih Discord lebih gampang dan gak ribet. Walaupun kita semua gak bisa nyalain webcam, waktu itu kita nge-stream layarnya Pak Guru yang kebetulan dia ngajar biologi. Udah mulai pelajaran sekitar 10 menit atau 15 menitan, konsentrasi gue kayak keganggu gitu karena gue ngedenger ada suara orang nangis gitu di belakangnya. Gue sampai beberapa kali mencoba untuk mastiin. Gue lepas headset, pasang kiri kanan, dan gue yakin suara orang nangis yang sayup-sayup itu terdengar dari Discord, bukan dari tempat gue. Gue pun sambil nge-WhatsApp temen gue pakai HP. Gue tanya, lu ada dengar suara orang nangis nggak di Discord? Mereka kayak nggak ngeh gitu. Mereka bilang nggak. Terus nggak berapa lama suaranya hilang. Jadi gue bisa mulai belajar lagi. Tapi setelah jalan kayak 4-5 menitan, guru gue tuh kayak tiba-tiba marah sendiri. Dia kayak nyuruh semua kelas untuk hening. Padahal kita tuh semua hening, lagi pada ngedengerin dia ngomong. Dan itu guru juga agak aneh sih. Maksudnya kayak dia sampai nanya siapa yang belajar di ruang tamu, dan ada anak kecil lagi teriak-teriakan, main terketawa-ketawa gitu. Semua nggak ada yang ngaku. Maksudnya semua kayak nggak ada gitu. Karena memang kagak ada. Gue sendiri nggak dengar waktu itu. Si guru bilang ada suara anak-anak. Nah itu gue nggak dengar. Teman-teman gue yang lain juga nggak ada yang dengar. Berarti cuma guru gue doang yang dengar waktu itu. Dan memang udah mulai aneh nih. Apalagi gue dengar suara orang nangis. Sekarang dosen yang denger anak kecil ketawa-ketawa, teriak-teriakan. Kan aneh. Akhirnya itu guru kayak ngalah gitu, gak mau ikut campur lagi. Terus lanjut ngajar. Gue sama teman gue, kita whatsappan ngomongin tuh guru. Belum ada ngirim berapa message, gue denger lagi suara orang nangis. Dan kali ini teman gue juga denger suara orang nangis. Kita sampai kayak berdua kayak sama-sama bingung gitu. Akhirnya kita kontak di grup chat kelas kita. Kita tanya yang lain, ada yang dengar suara orang nangis nggak? Dan beberapa mengiyakan. Dan di Discord itu kan ada lingkaran nama masing-masing ya. Dan kalau ada suara, lingkarannya itu nyala. Ada warna hijaunya gitu di sekitaran gambar profil kita. Kelihatan warna hijaunya itu dari akunnya si guru itu. Jadi ternyata dari tadi suara nangis itu kedengeran dari Discordnya guru gua yang lagi ngomong. Karena yang lain pada diem semua. Cuma dia doang yang nyala-nyala dari tadi karena dia sambil ngomong. Di situ gua sama temen gua mau nanya guru gua juga takut gimana gitu ya. Karena guru gua ini emang agak-agak sih. Dia fun. Tapi kalau lagi serius, dia serius banget. Jadi kita gak ada yang berani. Kita segan. Gak berapa lama guru gue berhenti ngajar. Dengan suara tangis yang masih ada di belakangnya, teman kelas gue ada yang nanya, "Pak, udah punya anak ya pak?"
Guru gue bingung, maksudnya apa? Kita takut-takut aja nih dia tersinggung. Untungnya sih gurunya chill ya, kalau udah nggak serius sama dia ya bisa diajak main gitu. Dia bilang, enggak lah, mana mungkin, saya kan masih muda, dia bilang gitu. Terus saya ikutan nimbrung akhirnya. Iya pak, dari tadi saya nggak dengar suara anak kecil nangis loh di tempat bapak. Nggak denger itu, guru saya jadi kayak mulai parno mungkin ya. Dia bilang, jangan mulai nakut-nakutin ya. Dan kebetulan waktu itu sudah jam 5-an, jadi kayak udah mulai gelap gitu. Kita makin kayak gimana ya, ya masing-masing pada ngeluarin pertanyaan gitu. Pak, dari tadi ada orang nangis loh, beneran lo, nggak bohong lo gitu. Dan semua tuh kayak kompak gitu satu kelas mengiyakan, yang berarti memang semua orang mendengar apa yang kita dengar waktu itu. Nangis, ada orang nangis dari Discordnya si Pak Guru ini. Pak gurunya akhirnya ngebahas lagi yang anak teriak-teriak sambil ketawa-ketawa itu. Padahal di kita semua satu kelas itu nggak ada yang ngedenger. Akhirnya kita ngomong, nggak ada pak. Pak kalau bisa ngeliat screen record kita itu nggak ada lampu yang nyala. Ada yang ngomong kayak gitu. Yang nyala tuh cuma Pak gurunya doang. Akhirnya karena kelas suasananya udah mulai pada parno-parnoan, udah kayak jadi horor, Pak guru ini mencoba untuk uh, menenangkan gitu loh. Jadi kayak bikin chill lagi. Jadi Pak guru ini menceritakan tentang game yang lagi dia mainin, ceritain tentang keluarga dia, ceritain tentang masa kecilnya dia dulu. Dan gak berapa lama kedengeran lagi suara anak kecil nangis di belakang dia. Kita kasih tahu dong, langsung semua pada kompak. Pak, nih pak, sekarang lagi dia nangis di belakang bapak. Dan itu satu kelas, jadi nggak cuma satu. Discord Pak guru kita dimatiin sama dia. Nggak tahu kenapa. Jadi dia pergi offline, kelas ditinggal, dan itu kita tunggu sampai kelas berakhir nggak balik-balik. Jadi kita kayak cuma ngobrol-ngobrol doang gitu. Ada apa ya, ada apa ya, ada apa ya gitu. Terus besokannya saat kelas dia lagi, kebetulan jamnya ganti di jam 1. Nggak tahu kenapa dipindah dari jam 4 ke jam 1 siang. Dia tuh kayak minta maaf semalam internetnya mati karena mati lampu gitu. Sampai sekarang dia kasih kayak gak mau bilang gitu sih tentang masalah yang anak kecil nangis di belakang dia gitu. Kita satu kelas juga kayak nggak peduli lah daripada kita belajar takut-takutan kan. Jadi ya udah gitu aja sih. Tapi sampai sekarang kita masih bener kagak tahu loh itu suara nangis itu dari mana. Mungkinkah gurunya emang lagi ngajak bercanda, atau memang ada sesuatu di rumah Pak Guru itu. Selamat malam, sahabat pendengar Fat Penguin. Perkenalkan, nama saya Jason dari Jakarta Selatan. Saya seorang gamer yang sudah akut. Kala saya sedang bermain, saya tidak akan pernah ingat waktu dan tidak jarang juga menghapus tidur, bahkan makan dari jadwal harian saya demi bisa bermain game bersama teman-teman saya. Waktu itu memang tidak banyak berbeda dari hari-hari seperti biasa. Saya kebetulan bangun jam 4 pagi dan langsung pindah dari kasur saya menuju meja komputer yang jaraknya tidak lebih dari 5 langkah. Pagi itu saya melihat handphone saya yang sedang di-charge di meja komputer menunjukkan banyak sekali notifikasi. Namun karena malas dan teman-teman juga sudah meminta saya untuk online, saya skip. Kebetulan waktu itu saya bangun setelah 3 hari sebelumnya itu nggak tidur. Jadi
memang masih agak ngantuk-ngantuk gimana gitu. Yang menarik perhatian saya sebenarnya adalah seorang teman saya yang masih terhubung dalam voice call di aplikasi Discord. Sebut aja nama dia Dipta. Kami kenal udah lama banget karena kami dulu kuliah di universitas yang sama. Dipta adalah sahabat baik saya dan partner saya dalam bermain game online bareng-bareng. Jadi nggak heran kalau kami selalu online dalam voice chat pribadi jika nggak main sama teman-teman yang lain gitu. Melihat nama dia di Discord, saya sontak langsung make headset dan menyapa dia dengan bahasa yang selalu kami gunakan. "Weh, Cung!" teriak saya berharap kayak Dipta kaget gitu. Ternyata dia masih online. Dipta menyapa balik dengan halus dan seperti tanpa tenaga. Saya lebih terkejut karena reaksi dia sebenarnya. Jadi biasanya tuh dia kayak bakal teriak jauh lebih keras gitu dan kami berakhir ketawa berdua kayak orang gila. Saya kira ya mungkin Dipta baru aja dirundung kabar buruk atau mungkin dia belum tidur atau baru bangun gitu. Jadi ya saya mencoba untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi Dipta diam aja dan lanjut ketawa sendiri. Bener-bener kayak orang gila. Mendengar dia kayak gitu, saya jadi benar-benar khawatir dan takut kalau terjadi beneran Dipta jadi gila gara-gara kebanyakan main game online. Dengan benar-benar serius mencoba mengalihkan perhatian Dipta, saya menanyakan apa yang terjadi sekali lagi sambil mulai menebak-nebak di isi kepala saya, walaupun saya nggak benar-benar berani mengungkapkan apa yang saya pikir waktu itu. Takut-takut kalau si Dipta tersinggung. Dipta menjawab dengan lemas, "Nggak apa-apa, Son. Hari ini kayaknya gua nggak bisa main lagi bareng elu." Ngedenger itu, saya bener-bener bingung dan agak tercengang karena jawaban Dipta. Wah, beneran ada sesuatu yang terjadi nih, pikir saya waktu itu. Waktu memang masih pagi banget, bahkan matahari pun belum bangun. Tapi kok suasana udah muram kayak begini? Saya tidak merespon jawaban Dipta karena memang saya nggak tahu mau ngerespon bagaimana. Mungkin Dipta sedang mabuk atau mengigau sehingga saya mencoba untuk memberikan dia sedikit waktu untuk berpikir jernih. Setelah 5 menitan kita berdua sama-sama hening, akhirnya saya menyarankan Dipta untuk tidur. Lalu saya pindah ke ruang voice chat lain, di mana teman-teman saya kebetulan udah banyak yang mulai berkumpul untuk main bareng. Saya tidak menyebut nama Dipta saat bersama dengan yang lain karena memang bukan urusan mereka, dan hingga setelah beberapa jam bermain, saya ingat waktu itu jam makan siang. Karena saya merasa lapar, ada seorang teman saya yang bilang, "Kasian ya Dipta, meninggal dia abis main bareng kita kemarin. Kalian mau pada melayat kapan?" Sontak saya marah waktu ngedenger itu. "Weh, bercanda jangan gitu-gitu juga. Nanti ada yang denger cuy," celetuk saya. Dia bilang dan dia memastikan itu bukan candaan, dan menekankan kalau memang semalam sudah ada WA-nya di grup WhatsApp. Saya panik dan langsung ngecek grup WhatsApp. Saya scroll ke atas dan ternyata benar. Mulai ada teks turut berduka cita. Semakin saya scroll ke atas, saya semakin takut. Jantung saya semakin berdebar, hingga akhirnya muncullah berita bahwa Dipta diketemukan meninggal dunia di depan komputernya karena dia tidak makan dan tidak tidur selama beberapa hari.
sehingga terkena serangan jantung. Saya cek waktu pesan itu terkirim dan jam menunjukkan jam 1 pagi. Saya yang masih nggak mau percaya waktu itu langsung ngecek ke layar komputer saya dan melihat ruang voice chat yang tadi pagi saya gunakan sama Dipta. Ternyata nama Dipta memang udah nggak ada dan lingkaran hijau yang menandakan dia online sudah berubah menjadi abu-abu. Kini saya paham dan sadar akan apa yang sebenarnya terjadi. Dipta sudah pergi dan lingkaran abu-abu itu telah membekas permanen. Dipta benar-benar udah nggak ada. Hal ini sangat memukul saya sehingga saya mencoba untuk menyangkal berita ini. Jelas-jelas kok ngobrol sama Dipta tadi pagi subuh. Nggak mungkin Dipta diketemukan meninggal jam 1 malam. Setelah saya menangis cukup lama, saya mencoba menenangkan diri dan mencoba untuk mengingat apa yang dia katakan kepada saya. Dipta mengucapkan pamit pada saya untuk yang terakhir kalinya. Terima kasih Dipta telah menjadi teman yang baik dan membuat saya bahagia bermain bersama. Maafkan saya tidak bisa menjadi teman yang baik untuk mengingatkanmu makan dan beristirahat yang cukup.